dengan saya Sam, teolog Protestan karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membahas topik soteriologis terkait yaitu tentang pendamaian. Di dalam video episode 1 saya telah menjelaskan pentingnya pendamaian serta memberikan definisi atas kata tersebut. Dan pada video 2, saya telah menjelaskan makna dasar dari pendamaian yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib melalui kematiannya. Pada episode yang ketiga, saya menjelaskan dua aspek pendamaian dan penerapannya. Dan pada episode yang keempat ini, saya akan menjelaskan tentang jangkauan pendamaian yang tidak terbatas tersebut dan menjawab beberapa keberatan terkait dengan pendamaian tidak terbatas ini. Pertama-tama, berdasarkan penjelasan dalam 3 episode sebelumnya, dapat dikatakan bahwa 1. Pendamaian yang alkitabiah adalah pendamaian yang mengajarkan bahwa seluruh dunia telah didamaikan dengan Allah melalui kematian Kristus, tetapi bukan mengajarkan bahwa seluruh dunia akan dan telah diselamatkan. 2. Pendamaian yang alkitabiah mengajarkan dua aspek pendamaian, yaitu aspek objektif, bahwa manusia telah didamaikan dengan Allah sebelum beriman dan manusia dinyatakan dapat diselamatkan. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18a dan 19a. Dan aspek subjektif, yaitu bahwa manusia didamaikan dengan Allah pada saat ia percaya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-18b dan 19b. Nah, aspek yang pertama dari rekonsiliasi tersebut bersifat universal dan berhubungan dengan penyediaan dan tawaran keselamatan serta nilai yang tidak terbatas dari pendamaian itu. Sedangkan aspek yang kedua yang bersifat individual dan berhubungan dengan penerimaan keselamatan secara pribadi melalui iman kepada Yesus Kristus. 3. Fakta bahwa semua orang telah tersesat dalam dosa, termasuk orang-orang terpilih, Roma pasal 3 ayat yang ke-23 mengharuskan setiap orang yang ingin selamat untuk percaya, karena keselamatan itu anugerah Allah yang hanya dapat diperoleh melalui iman. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 9. Sekarang yang kedua, Alkitab memang memperlihatkan ada dua kelompok ayat-ayat yang berhubungan dengan jangkauan pendamaian yang dilakukan Kristus, yaitu 1. Ayat-ayat yang menunjukkan pendamaian yang berdampak universal. Misalnya di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29, Yohanes 3 ayat yang ke-16, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-14 sampai 15 dan ayat 19, 1 Timotius 2 ayat yang ke-6, 1 Timotius 4 ayat 10, Titus 2 ayat 11, Ibrani 2 ayat 9, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-2 dan 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14 dan ayat-ayat lainnya. Dan dua ayat-ayat yang menyatakan terbatasnya penerapan pendamaian itu. Misalnya dalam Matius 1 ayat 21, Matius 20 ayat 28, Markus 10 ayat 45, Yohanes 10 ayat 11, ayat 15, ayat 26, ayat 27, Yohanes 15 ayat 3, Yohanes pasal 17 ayat 24, Kisah Rasul 20 ayat 28, Roma 8 ayat 32, Efesus 5 ayat 25, 2 Timotius 1 ayat yang ke-9, dan ayat-ayat lainnya. Nah, namun kedua kelompok ini tidaklah menunjukkan pertentangan atau kontradiksi. Nah, ini yang perlu dipahami. Kedua ayat itu baik yang bersifat universal maupun yang bersifat partikular atau terbatas. Kedua kelompok ayat-ayat tersebut tidak kontradiktif, tidak bertentangan apabila dijelaskan dan dipahami dari sudut pandang ajaran pendamaian tidak terbatas. Nah, kelompok ayat-ayat pertama yang bersifat universal menjelaskan tentang lingkup penyediaan dan tawaran keselamatan yang luas dan tidak terbatas. Sedangkan kelompok ayat-ayat yang kedua menjelaskan tentang penerapan dan penerimaan keselamatan yang terbatas hanya pada orang-orang percaya. Mereka inilah yang nantinya kita kenali, kita sebut sebagai orang-orang pilihan Allah di dalam Kristus. Nah, Profesor Miller J. Erickson juga menyatakan kesimpulannya demikian. Kami mendapati bahwa beberapa ayat yang mengajarkan pendamaian universal tidak dapat diabaikan begitu saja. Di antaranya ayat yang paling mengesankan ialah 1 Timotius pasal 4 ayat yang 10 yang meneguhkan bahwa Allah yang hidup disebut sebagai juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jelaslah bahwa juru selamat telah melakukan sesuatu untuk semua orang, sekalipun
hal tersebut tidaklah sehebat apa yang dilakukannya untuk orang-orang percaya kepadanya. Nah, di antara ayat lain yang mengusulkan bahwa karya keselamatan Kristus bersifat universal dan sulit diabaikan ialah 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua dan Yesaya 53 ayat yang ke-6. Selain itu, sebagai tambahan, kita juga harus mempertimbangkan pernyataan seperti 2 Petrus pasal 2 ayat 1 yang menguatkan bahwa di antara orang-orang yang binasa terdapat beberapa orang yang untuknya Kristus telah mati. Tentu saja ada juga ayat-ayat yang mengatakan bahwa Kristus mati untuk domba-dombanya dan juga untuk gerejanya. Bagaimanapun, ayat-ayat ini tidak menimbulkan kontradiksi atau persoalan jikalau kita memandang ayat-ayat yang universal itu sebagai norma yang menentukan. Pastilah apabila Kristus mati untuk semua orang, tidak ada persoalan untuk beranggapan bahwa dia juga mati untuk sebagian tertentu dari keseluruhan tersebut. Nah, menegaskan bahwa ayat-ayat yang berpusat pada kematiannya untuk umatnya menuntut pengertian bahwa ia mati untuk mereka saja dan bukan untuk orang lain adalah bertentangan dengan ayat-ayat yang bersifat universal. Sebagai tambahan, kata dunia dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 ini berasal dari kata Yunani kosmos yang menunjuk pada semua orang yang hidup di dunia dan bukan mengacu pada sekelompok orang tertentu saja. Jika Yohanes ingin menunjukkan bahwa Kristus mati bagi orang-orang atau kelompok tertentu dan bukan bagi seluruh dunia, maka ia seharusnya mencantumkan kata Yunani monon yang berarti hanya, yang menunjuk pada sebagian. Sedangkan kata menghapus dalam ayat itu adalah airon yang berarti menanggung atau menyingkirkan. Jadi kata kerja Yunani ho airon dalam ayat tersebut berarti mengangkut sekaligus juga berarti menghapus. Nah, pengertian yang paling logis dari perkataan itu menunjukkan pada soal pendamaian yang dilakukan oleh Kristus bagi seluruh dunia. Selain menyatakan universalitas pendamaian Kristus dengan menggunakan kata Yunani kosmos, dalam 1 Yohanes 2 ayat yang kedua, ini Rasul Yohanes juga menekankan universalitas tersebut dengan menggunakan kata Yunani holos, yang menekankan pengertian semua seluruh atau menyeluruh. Jadi berdasarkan penjelasan sebelumnya, jika pendamaian dilihat dalam terang ayat-ayat Alkitab yang jelas dan langsung, maka pastilah pendamaian itu bersifat universal dalam lingkup penyediaannya. Karena Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Yesus Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-19. Tambahan, jika pendamaian itu diterima sebagai tidak terbatas, maka ayat-ayat yang berbicara tentang Kristus mati bagi dombanya atau bagi jemaat pun tidak kontradiktif dengan ayat-ayat yang menyatakan universalitas pendamaian itu. Sedangkan kalau dipaksa bahwa Kristus hanya mati bagi domba-domba atau jemaat saja dan tidak bagi orang-orang lain juga, pemahaman tersebut telah bertentangan dengan ayat-ayat yang menyatakan keuniversalan pendamaian Kristus. Nah, dengan memperhatikan ayat-ayat tersebut secara seimbang, jelaslah bahwa jangkauan pendamaian itu bersifat tidak terbatas. Tetapi penerapannya bersifat terbatas karena manfaat dari pendamaian itu hanya bisa diterima atau efektif melalui iman kepada Yesus Kristus saja. Nah, karena adanya ayat-ayat yang menunjukkan pendamaian universal dan juga partikular tersebut di atas, maka memang doktrin pendamaian ini telah menjadi doktrin yang sangat diperdebatkan di kalangan Kristen. Sementara sebagian orang berpegang pada pandangan pendamaian tidak terbatas, sebagian lainnya berpegang pada pandangan penebusan terbatas. Nah, walaupun pandangan penebusan terbatas bisa dipertahankan secara logis, tetapi menurut Profesor Josh W. Peters, pakar teologi misi dari Dallas Theological Seminary, mengatakan bahwa ia sama sekali tidak menemukan dasar Alkitabiah untuk teori penebusan terbatas. Pernyataan Paulus yang komprehensif merupakan bukti yang memadai yang menentang teori pendamaian terbatas. Misalnya di dalam Roma 5 ayat yang ke-18, 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20 dan 1 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Demikian kata Profesor Josh Peters. Sekarang yang ketiga, ajaran tentang pendamaian yang tidak terbatas ini adalah ajaran Alkitabiah dan tidak berimplikasi menghasilkan ajaran universalisme. Pada video yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan pendamaian terbatas dengan ajaran universalisme. Nah, orang-orang yang menuduh bahwa ajaran pendamaian tidak terbatas itu sama dengan universalisme adalah orang-orang yang memaksakan pandangannya. Itu artinya mereka sedang membangun orang-orangan jerami atau mereka sedang melakukan argumen strawman.
Pandangan pendamaian tidak terbatas ini bukan hanya disebut dengan sebutan Emaireldian dan istilah lainnya seperti Calvinis sublapsarian dan Calvinis moderat. Perhatikan beberapa kutipan langsung dan tidak langsung berikut ini. 1. Arnicol menyatakan, Moses Ameiraildus, seorang profesor paling terkenal dan berpengaruh di Akademi Protestan Prancis, di mana ia ditetapkan oleh gereja-gereja Reform Prancis pada tahun 1598, ia menyatakan bahwa Allah digerakkan oleh kasih-Nya kepada manusia telah menetapkan semua manusia mendapatkan keselamatan, asalkan mereka bertobat dan percaya atas inisiatif mereka sendiri. Maka Allah memilih untuk mengaruniakan Roh-Nya secara khusus kepada sebagian orang saja. Dengan demikian adalah universal dalam penyediaan keselamatan, tetapi partikular dalam pengaplikasiannya. 2. Profesor Charles Cirairi menuliskan, orang-orang Arminian menerima penebusan yang universal dan tidak terbatas, beserta dengan gagasan bahwa anugerah yang cukup disediakan bagi semua orang sehingga mereka boleh percaya. Nah, di antara orang-orang Calvinis, ada yang berpegang pada penebusan universal yang disebut dengan Four-Point Calvinist atau orang-orang Emaireldian. Sesudah Moses Emairildus pada tahun 1596 sampai dengan 1664. Dan ada yang mengajarkan penebusan khusus disebut juga Ultra atau Five-Point Calvinist. Kelompok yang terakhir ini beranggapan bahwa Kristus mati untuk menjamin keselamatan bagi orang-orang terpilih. Jadi kematiannya dibatasi jangkauannya hanya bagi orang-orang yang terpilih. Orang-orang Calvinis yang moderat menganggap tujuan kematian Kristus adalah untuk menyediakan penggantian bagi semua orang. Karena itu luas jangkauannya tidak terbatas. 3. Profesor Millard J. Erickson menuliskan, ketika kaum Injili bertanya untuk siapakah Kristus mati, maka yang ditanyakan bukanlah apakah kematian Kristus cukup memadai untuk menutupi dosa semua orang atau tidak. Mengenai hal ini, terdapat persetujuan menyeluruh karena kematian Kristus memiliki nilai yang tak terhingga. Maka kematian tersebut cukup untuk semua orang pilihan tanpa memandang jumlahnya. Nah, yang dipersoalkan sebenarnya adalah apakah Allah mengutus Kristus untuk menyediakan keselamatan bagi semua orang atau hanya bagi orang-orang yang sudah dipilihnya? Jawaban kita tergantung pada pengertian kita mengenai urutan logis dari ketetapan-ketetapan Allah. Apabila sebagaimana pendapat aliran supralapsarian dan impralapsarian, keputusan Allah untuk menyelamatkan beberapa orang, yaitu orang-orang pilihan, secara logis akan mendahului keputusan untuk menyediakan keselamatan melalui Kristus, maka pendamaian akan terbatas pada penyediaan keselamatan bagi orang-orang pilihan. Nah, kalau di pihak lain keputusan untuk menyediakan keselamatan secara logis mendahului keputusan untuk menyelamatkan beberapa orang dan membiarkan orang lain tetap dalam keadaan yang terhilang, maka orang mungkin berpendapat bahwa kematian Kristus tidak terbatas dalam penyediaannya. Inilah pendapat golongan Calvinis sublapsarian. Dan saya berpegang pada pandangan tersebut. Karena itu saya menganjurkan saudara untuk menonton video saya di BPM channel ini dengan judul Ketetapan Allah dan Teori Lapsarian. Jadi menurut Millard J. Erickson, Kristus mati untuk semua orang, tetapi kematiannya yang memperdamaikan baru bermanfaat jika orang bersedia menerimanya. Jadi menurut Millard J. Erickson, pandangan sublapsarian ini merupakan pandangan Calvinis moderat. Menurut pandangan ini, secara logis Allah terlebih dahulu menetapkan untuk menyediakan keselamatan, lalu kemudian memilih beberapa orang untuk menikmatinya. Pada hakikatnya, pandangan ini merupakan pandangan sublapsarian dari para teolog seperti August H. Strong. 4. Charles F. Becker menuliskan, Shepherd maksudnya ialah Louis Perry Shepherd, yang mengatakan dirinya sebagai seorang Calvinis moderat yang percaya pada pendamaian tidak terbatas, mengatakan, orang-orang yang termasuk dalam kelompok penafsiran ini mempertahankan keseluruhan dari 5 butir anutan Calvinis kecuali satu, yakni penebusan terbatas, atau apa yang telah dinamakan butir terlemah dalam sistem ajaran Calvinis. Bentuk moderat dari Calvinis ini telah condong kepada yang dipercayai para ekspotir Alkitab daripada ahli teologi.
yang bukti-buktinya tidak diragukan lagi, karena seperti kebenaran bahwa Alkitab dipahami dengan pengistilahannya yang wajar, lepas dari kecenderungan penafsiran yang dibutuhkan untuk mempertahankan suatu teori. Kelihatannya mengajarkan pendamaian tidak terbatas. Orang-orang dalam kelompok ini percaya bahwa Kristus mati sebenarnya dan sepenuhnya bagi siapa saja yang ada pada zaman ini. Bahwa Allah telah menetapkan Injil diberitakan kepada semua orang yang kepadanya Kristus telah mati. Dan bahwa melalui pemberitaan Injil, ia akan menunjukkan kuasanya menyelamatkan orang-orang pilihannya. Kelompok ini percaya pada kejatuhan total manusia dan ketidakberdayaan total untuk percaya tanpa kemampuan yang diterima dari Roh Kudus. Dan bahwa kematian Kristus yang terbuka bagi semua adalah dasar yang cukup bagi siapapun dan bagi setiap orang untuk diselamatkan. Jika Roh Allah memilih menariknya, mereka berpendapat bahwa kematian Kristus tidak dengan sendirinya menyelamatkan seseorang, baik secara aktual maupun potensial, tetapi bahwa itu membuat semua orang dapat diselamatkan. Bahwa keselamatan itu dibuat sendiri oleh Allah dan pada saat seseorang percaya. 5. Fakta, pendapat, dan sikap yang berbeda di dalam Calvinis itu sendiri. Disebutkan oleh Yakub Bisusabda, seorang teolog Calvinis, sebagai berikut. Biasanya doktrin pemilihan, election and predestination, dikaitkan dengan teologi kaum Calvinis atau Reform. Padahal menyingkapkan fakta bahwa di antara penganut teologi Reform saja, sejak semula sudah ada beberapa sikap dengan pengungkapan yang berbeda-beda. Boilinger, penganti Zwingli, Ursinus, dan Olympius menyusun katekismus Heidelberg dan beberapa tokoh Reform lainnya lebih suka memilih sikap dan pandangan yang lebih moderat. Mereka percaya bahwa untuk memahami predestinasi, seharusnya mereka bergerak dari yang praktis kepada yang teologis. Artinya, dari iman Allah yang penuh kasih dan pertobatan barulah bicara tentang pemilihan Allah, apa yang ada dalam pikiran Allah dan pertimbangan Allah, dan memakai pengetahuan tentang pemilihan Allah tersebut hanya untuk meneguhkan iman dan pengucapan syukur bagi orang-orang yang sudah diselamatkan. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Roma pasal 9 dan pasal 11 dan Efesus 1, mengawali penjelasannya dengan doktrin tentang dosa dan anugerah terlebih dahulu, baru menjelaskan tentang pemilihan Allah. Dia memakai anugerah alam Kristus sebagai titik awal penjelasannya. Itulah sebabnya sebagian pengakuan iman dan katekismus Reform justru memakai posisi moderat. Sekarang yang keempat, beberapa keberatan yang diajukan kepada ajaran pendamaian tidak terbatas ini dalam beberapa diskusi yang saya lakukan di media sosial. Saya akan membagi 5 diantaranya berikut ini. Keberatan pertama, keberatan ini mengatakan bahwa jika Kristus mati untuk semua orang, maka Kristus berhasil mencapai tujuannya. Dan ini menghasilkan universalisme, yaitu ajaran yang mengatakan bahwa pada akhirnya nanti semua orang akan selamat atau masuk ke surga. Tanggapan saya atas keberatan ini adalah sebagai berikut. Keberatan tersebut mengaburkan arti dari pendamaian dengan menjadikan pendamaian melalui kematian Kristus itu sinonim dengan keselamatan. Jika pendamaian yang dimaksud Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-19 ini dianggap sinonim atau sama dengan keselamatan, maka kelihatannya hanya akan menghasilkan 2 alternatif, yaitu 1. Kita semua dipaksa untuk menyimpulkan bahwa seluruh dunia yang didamaikan itu selamat, yang berarti keselamatan universal. Ini sama dengan universalisme. Atau 2, bahwa kata dunia yang dimaksud hanya menunjuk pada orang-orang pilihan, dengan demikian nilai dan manfaat dari pendamaian itu terbatas. Namun berdasarkan penjelasan-penjelasan saya pada video episode 1, 2, 3 dan penjelasan di atas tadi, maka kita harus menolak pandangan yang menyamakan pendamaian dengan keselamatan. Istilah pendamaian dipakai untuk menjelaskan tindakan Allah yang mengangkat penghalang antara Allah dan manusia karena dosa melalui Yesus Kristus, supaya manusia dapat beroleh keselamatan. Roma pasal 5 ayat 10 sampai 11, 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20, Efesus 2 ayat 16, dan Kolose 1 ayat 20 sampai 22. Sedangkan istilah keselamatan dipakai untuk menyatakan tindakan Allah di dalam Kristus untuk membebaskan manusia dari kematian kekal dengan memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya. Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17, Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai 32, 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Selanjutnya, pendamaian melalui kematian Kristus di kayu salib menurut Alkitab harus dilihat dari 2 aspek.
yaitu pendamaian yang bersifat universal dan pendamaian yang bersifat pribadi. Aspek yang pertama berhubungan dengan penyediaan keselamatan, di mana Allah melalui kematian Kristus telah mendamaikan dunia dengan dirinya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. Dari sisi ini, semua rintangan dan hambatan yang terdapat pada jalan keselamatan telah disingkirkan Allah melalui kematian Kristus. Sehingga manusia bisa menerima keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma. Dengan kata lain, pendamaian ini memampukan manusia untuk diselamatkan. Namun aspek pendamaian ini tidak secara otomatis menyelamatkan seseorang. Karena untuk diselamatkan, setiap orang secara pribadi harus memberi dirinya untuk didamaikan dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat yang kedua. Bandingkan juga Kisah Para Rasul 16 ayat 30-33, Roma 10 ayat 9-10. Inilah aspek yang kedua dari pendamaian itu, yaitu berhubungan dengan penerimaan keselamatan. Jadi aspek penyediaan keselamatan itu berbeda dengan keselamatan pribadi. Kristus telah mendamaikan dunia dengan Allah, entah orang di dunia ini mau menerima pendamaian itu atau tidak. Fakta bahwa dunia telah didamaikan bukan berarti bahwa dunia telah diselamatkan. Kita tidak boleh mengacaukan istilah keselamatan dan pendamaian dengan menjadikan kedua istilah itu sinonim. Tidak boleh. Dengan demikian, ajaran pendamaian tidak terbatas ini tidak pernah dan tidak akan menghasilkan ajaran universalisme apabila kita membedakan kedua istilah tersebut, yaitu pendamaian dengan keselamatan, sebagaimana yang menjadi keberatan dari beberapa orang. Sekarang keberatan yang kedua. Keberatan ini mengatakan bahwa jika Kristus mati untuk semua orang, maka Kristus gagal mencapai tujuannya. Karena dalam faktanya nanti akan ada banyak orang yang masuk ke dalam neraka. Tanggapan saya atas keberatan ini, bahwa keberatan ini sama dengan jawaban untuk keberatan yang pertama. Keberatan ini mengaburkan arti dari pendamaian dengan menjadikan pendamaian melalui kematian Kristus itu sinonim dengan keselamatan. Fakta bahwa dunia telah didamaikan dengan Allah sekali lagi tidaklah sama dengan menyatakan bahwa semua orang diselamatkan. Kristus memang mati untuk mendamaikan semua orang dengan Allah. Itu jelas dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. Dalam ayat yang ke-19 dinyatakan bahwa dunia, yaitu kosmos, di mana istilah ini tidak pernah dengan rentang eksegesis manapun dibuat mewakili orang-orang pilihan yang diselamatkan, yang darinya didamaikan dengan Allah. Profesor Rairi menjelaskan bahwa dalam Alkitab, kata dunia memang tidak selalu berarti semua orang. Lihat Yohanes 12 ayat ke-19. Tetapi tidak ada kamus yang memberikan arti kata itu hanya tentang orang-orang pilihan. Nah, bagian Alkitab 2 Korintus 5 ayat 18-20 ini sangat penting mengetengahkan kebenaran bahwa di dalam dan melalui kematian Kristus, Allah mengubah sepenuhnya kedudukan dunia dalam hubungannya dengan dirinya. Jadi, Allah yang melihat dunia berubah total dalam hubungannya dengan Dia oleh kematian Kristus. Profesor David K. Lowry menyimpulkan demikian. Allah telah bertindak untuk merekonsiliasi dunia, Roma pasal 11 ayat yang ke-15, 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. Tetapi manusia perlu menerima pengalaman ini, Roma pasal 5 ayat yang 11. Sebenarnya Paulus meringkas pesannya dalam frase ini, berilah dirimu didamaikan dengan Allah, 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Ketika Paulus sesekali berbicara tentang rencana keselamatan Allah dalam istilah-istilah universal, di sini implikasi-implikasi universal menjadi bagian pembahasan tentang rekonsiliasi. Dalam hal ini, dunia suatu referensi untuk manusia pada umumnya telah Allah rekonsiliasi untuk dirinya sendiri. Apakah ini berarti semua orang diselamatkan? Kata Profesor Lowry. Tidak, jawabnya. Sebaliknya, jawabannya adalah bahwa Paulus percaya bahwa berkat-berkat pendamaian Kristus bersifat universal dalam jangkauannya. Tetapi berkat-berkat ini dialami hanya oleh orang-orang yang menerimanya dengan mempercayai Injil. Dengan demikian, pandangan pendamaian universal yang alkitabiah tidak ada sama sekali mengindikasikan bahwa rencana Allah dan karya Allah gagal seperti keberatan yang diajukan tadi. Sekarang keberatan yang ketiga. Keberatan ini mengatakan bahwa jika Kristus mati untuk semua orang, maka orang yang tidak percaya yang akhirnya masuk ke neraka, dosanya dihukum 2 kali dan ini tidak adil. Tanggapan saya untuk keberatan ini adalah bahwa keberatan ini muncul disebabkan kegagalan melihat dua aspek dari substitusi
atau kematian Kristus sebagai kurban pengganti. Apakah yang dimaksud dengan substitusi itu? Yang dimaksud dengan substitusi adalah bahwa Kristus mati bagi orang berdosa dan atau kematiannya menggantikan orang berdosa menanggung hukuman yang seharusnya ditanggung oleh orang berdosa. Kesalahan mereka diperhitungkan kepadanya secara demikian sehingga ia mewakili mereka menanggung hukuman mereka. Namun, ada orang yang menganggap bahwa jika Kristus mati sebagai pengganti, tentu semua orang secara otomatis akan selamat. Ini merupakan pemikiran yang keliru. Mengapa? Karena kematian Kristus sebagai korban pengganti memiliki dua aspek. Perhatikan baik. Kematian Kristus sebagai korban pengganti atau substitusi memiliki dua aspek. Satu, Kristus mati bagi orang-orang berdosa. Preposisi Yunani yang dipakai adalah kata Yunani huper. Dan dua, Kristus mati menggantikan orang berdosa. Preposisi Yunani yang dipakai adalah kata anti. Nah, aspek yang pertama menghubungkan kematian Kristus dengan manfaatnya yang bersifat universal bagi orang-orang berdosa. Sedangkan aspek yang kedua menghubungkan kematian Kristus sebagai pengganti orang berdosa yang percaya kepadanya. Jadi, bahwa Kristus mati bagi manfaat dari orang-orang berdosa, preposisi kata Yunani huper, dan bukan sebagai ganti orang berdosa, preposisi anti. Karena huper terutama selalu digunakan dalam pemberitaan Injil kepada mereka yang bukan orang-orang yang diselamatkan. Hanya setelah orang berdosa menerima dengan iman kematian Kristus bagi dirinya, barulah ia menerima aspek penggantian preposisi anti dari kematian Kristus itu. Untuk menjelaskan kebenaran dari ajaran pendamaian tidak terbatas ini dan menjawab keberatan di atas, saya mengajak kita untuk memperhatikan sebuah analogi dari Profesor Charles C. Ryrie sebagai contoh dari Perjanjian Lama, yaitu tentang Israel dan darah domba Paskah. Sebagai berikut, suatu pertanyaan yang sama mungkin bisa diajukan, apakah orang Israel yang tidak mau mengoleskan darah domba Paskah pada ambang pintu rumahnya, dosa-dosanya harus dibayar 2 kali? Nah, pada waktu anak domba Paskah disembelih, dosa setiap orang Israel ditutupi. Tetapi jika mereka tidak mengoleskan darah tersebut pada pintu rumah, maka mereka juga akan mati. Apakah ini adalah pembayaran kedua kali bagi dosa-dosa mereka yang binasa karena tidak mau mengoleskan darah anak domba Paskah? Tentu saja tidak. Pembayaran yang pertama dan sudah cukup sama sekali tidak digunakan oleh rumah tertentu tadi. Dengan demikian, mereka yang menolak manfaat dari kematian domba Paskah dan dengan sengaja tidak mau mengoleskan darahnya di rumah mereka, maka kematian setelah penolakan untuk mengoleskan darah itulah yang merupakan pembalasan. Kematian domba Paskah itu sendiri telah cukup disediakan bagi keselamatan seluruh bangsa Israel. Namun, itu tidak secara otomatis menyelamatkan mereka semua. Mereka harus mengambil darah domba Paskah dan mengoleskan bagi mereka sendiri dengan iman, sebab hanya dengan cara demikian mereka selamat. Demikian juga pendamaian Kristus telah melunasi dosa seluruh dunia, tetapi orang itu harus mengambil untuk dirinya sendiri pelunasan tersebut melalui iman. Dunia telah didamaikan dengan Allah, 2 Korintus 5 ayat 19, tetapi orang-orang yang telah didamaikan itu harus didamaikan dengan Allah, 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Sekarang keberatan yang keempat. Kristus tidak mati untuk menebus dosa malaikat-malaikat yang jatuh. Lalu mengapa dianggap aneh kalau ia tidak mati untuk orang-orang non-pilihan? Tanggapan saya untuk keberatan ini adalah, keberatan ini tidak secara langsung berhubungan dengan pendamaian, namun terkait dengan asal mula dosa iblis dan malaikat-malaikat yang jatuh. Perlu dicatat, penganut pendamaian tidak terbatas tidak pernah protes perihal pemilihan Allah. Di sini tak ada masalah karena Allah berdaulat. Hanya sejauh yang dinyatakan Alkitab, pendamaian memang dinyatakan bersifat universal, yaitu Allah telah mendamaikan dunia, semua orang termasuk orang-orang pilihan dengan dirinya oleh Yesus Kristus. 2 Korintus 5 ayat 18-20. Melakukan pembatasan terhadap karya pendamaian searah ini tentu saja bertentangan langsung dengan ayat Alkitab yang dengan jelas dan langsung ini.
Namun pendamaian searah ini sekali lagi tidak otomatis berarti semua manusia diselamatkan. Penerapan keselamatan itu secara pribadi haruslah diterima dengan iman oleh orang-orang yang menanggapi Injil. Efesus 2 ayat yang ke-8. Berita pendamaian yang disampaikan oleh para pemberita Injil menarik orang-orang pilihan Efesus 1 ayat 4-8 untuk menanggapi dengan iman anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Kisah para Rasul 16 ayat 30-31, Roma 10 ayat 9-10. Nah, mereka yang menanggapi Injil dengan iman, mereka itulah yang kita ketahui sebagai orang-orang pilihan yang dipredestinasikan Allah untuk diselamatkan berdasarkan kemahakuasaan, anugerahnya dan kehendaknya yang berdaulat. Dengan demikian, bagi penganut pendamaian tidak terbatas, ajaran pendamaian universal dan pemilihan Allah yang berdaulat tetap selaras, non-kontradiksi, tidak ada kontradiksi. Dan saya juga berpegang pada pandangan pemilihan yang berdaulat ini dan anugerahnya yang pasti. Nah, kembali pada hal iblis dan malaikat-malaikat yang jatuh tadi. Alkitab memberikan kepada kita fakta bahwa dosa bermula dari dunia malaikat. Dan karena tidak ada sumber godaan dari luar berkenaan dengan dosa mereka, hal ini menjadi alasan mengapa tidak ada penyediaan keselamatan yang diadakan bagi para malaikat yang jatuh tersebut. Karena itu kita memang tidak perlu protes mengenai hal itu. Namun berbeda halnya dengan kasus yang dialami manusia. Manusia berdosa karena digoda dan terperangkap oleh pihak lain. Lihat Kejadian 3. Dengan demikian dosanya memiliki ciri yang baginya Allah dapat menyediakan keselamatan. Selain itu, sulit untuk membayangkan karya bagaimana yang harus dilakukan yang dapat menyelamatkan malaikat-malaikat tersebut. Mengapa? Selain dosa iblis dan malaikat-malaikat yang jatuh berasal dari dalam diri mereka sendiri, maka satu, mereka tidak memiliki daging dan darah. Karena itu, penumpahan darah dan kematian Kristus tidak akan ada gunanya bagi mereka. Dan dua, malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah masing-masing berdiri sendiri, tidak berketurunan dan mereka adalah makhluk roh, akan sulit memiliki karya yang dilakukan bagi mereka seperti yang telah dilakukan kepada umat manusia. Nah, dengan demikian, kita tidak perlu heran mengapa Allah tak menebus malaikat-malaikat yang jatuh, sementara itu di pihak lain, Ia menyediakan keselamatan kepada manusia dan menyelamatkan mereka yang menanggapi dengan iman kepada korban Kristus dan pemberitaan Injil. Sekarang keberatan yang kelima atau yang terakhir. Adanya keberadaan dua kelompok orang-orang yang mendukung ajaran penebusan terbatas, yaitu satu, orang-orang yang sudah mati dalam dosa sebelum Kristus mati menebus dosa mereka. Ini sudah ada di dalam neraka pada saat Kristus mati di salib. Misalnya orang kaya dalam Lukas 16 ayat 19-31. Orang-orang Sodom dan Gomora, Yudas 7. Jelas bahwa Kristus tidak mati untuk menebus dosa orang-orang yang sudah ada dalam neraka ini. Dua, orang-orang yang mati tanpa pernah diberi kesempatan untuk mendengarkan Injil. Nah, kalau Kristus memang mati untuk mereka, mengapa Allah dalam providensianya membiarkan mereka mati tanpa pernah mendengarkan Injil? Tanggapan saya untuk keberatan ini adalah keselamatan baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, sebelum dan sesudah karya pendamaian Kristus dalam kematiannya di kayu salib, selalu tetaplah sama, yaitu karena kasih karunia yang diterima melalui iman. Dasar keselamatan dalam setiap zaman adalah kematian Kristus. Dalam perjanjian lama, kematian hewan kurban merupakan perlambang dari kematian Kristus. Persyaratan bagi penerimaan keselamatan dalam setiap zaman adalah iman, Efesus 2 ayat yang ke-8. Dan objek iman dalam setiap zaman adalah Allah sendiri, Ibrani pasal 11 ayat 6. Namun, cara Allah menyingkapkan keselamatan itu berbeda-beda, khususnya dalam perjanjian lama yang lebih berhubungan dengan Taurat dan hukum Musa, dan perjanjian baru yang lebih berhubungan dengan berita Injil. Nah, dengan demikian, orang-orang perjanjian lama masuk neraka pastilah karena menolak menanggapi Allah dengan iman melalui pernyataan-pernyataan wahyu Allah yang berlaku pada masa itu. Dan kita teringat bahwa dalam perjanjian lama Allah telah mewahyukan dirinya melalui berbagai cara seperti melalui alam semesta, hati nurani, para nabi, dan hukum Taurat. Bandingkan Ibrani 1 ayat 1-3, Roma 1 ayat 18-32. Demikian juga dengan orang-orang yang hidup pada masa setelah kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Apabila mereka dilemparkan ke neraka, itu bukan karena Kristus tidak mendamaikan mereka dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat yang 19 sudah dibaca di sana.
melainkan mereka masuk neraka karena mereka tidak mau memberi diri mereka didamaikan dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Dengan menolak percaya kepada Kristus sama artinya mereka menolak menanggapi dengan iman kasih karunia dan penyediaan keselamatan itu. Jadi, karena kematian Kristus telah meniadakan hukuman atas dosa dan telah menyediakan keselamatan bagi semua orang, maka orang-orang akan dihukum dan dilemparkan ke neraka nantinya, bukan lagi karena Kristus tidak mendamaikan mereka dengan Allah, melainkan karena mereka tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 18. Dengan demikian, adanya dua kelompok orang-orang yang masuk neraka seperti yang diajukan dalam keberatan di atas bukan merupakan bentuk atau bukti dukungan terhadap pendamaian terbatas, tetapi lebih dimaksudkan sebagai penyingkapan Allah kepada manusia, bahwa konsekuensi dari penolakan mereka terhadap penyediaan keselamatan dari Allah dapat berakibat akan dibuang ke neraka. Demikian untuk episode ini. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.